Agus Mustafa, 25 tahun, pelaku pencurian kendaraan roda 2 milik majikannya di Kabupaten Bandung Barat, mendapat restoratif justice atau penghentian tuntutan. Restoratif justice dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cimahi di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jalan LLRE Marta Dinata, Kota Bandung, Selasa 25 Januari 2022. Pembacaan restoratif justice disaksikan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Jampidum Fadil Zumhana setelah keduanya menyetujui pengajuan restoratif justice tersebut. Pembacaan restoratif justice disaksikan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Jampidum Fadil Zumhana setelah keduanya menyetujui pengajuan restoratif justice tersebut. Fadil Zumhana mengatakan bahwa restoratif justice terus kita jaga kualitasnya. Manfaat restoratif justice buat masyarakat ini jangan diulangi lagi meski karena alasan ekonomi itu tidak dibenarkan. Dia meminta tidak ulangi lagi, kalau ulangi dicabut. Kita tidak mau menyidangkan walaupun kita bisa, tapi itulah restoratif justice, bisa menghentikan demi hukum. Dia selaku pimpinan di Jampidum menyetujui. Jaksa Agung ST Burhanuddin menambahkan, pemberian restoratif justice itu didasari adanya maaf dari pihak korban. Burhanuddin mengatakan hari ini jejak Agus menerima suratan. Agus kasusnya tidak lagi sebagai tersangka. Agus sudah bebas dan ingat kebebasanmu itu tidak semata-mata atas kehendak jaksa. Yang utamanya ada kata maaf. Dimaafkan oleh Pak Jaja. Utamanya Agus harus berterima kasih kepada Pak Jaja karena dilepaskan dari segala tuntutan. Burhanuddin juga berpesan agar Agus tak mengulangi perbuatannya, sebab selain merugikan diri sendiri, perilakunya itu akan mencoreng nama baik keluarganya. Dikatakan Burhanuddin, sepanjang tahun ini sudah ada 53 orang yang diberikan restoratif justice. Setelah mendapat penghentian tuntutan, mata Agus langsung berkaca-kaca. Ia bersimpu di hadapan ibunya seraya meminta maaf, menyesali perbuatannya. Agus kemudian meminta maaf kepada Jaja, majikan di tempatnya bekerja yang telah menjadi korban pencurian kendaraan roda 2. Agus ditetapkan tersangka pencurian setelah membawa kabur kendaraan roda 2 milik Jaja pada Jumat 21 Oktober 2021 di kediaman Jaja di Kampung Cibiru, Desa Cipta Harja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Agus yang kondisinya tak karuan, nekat mencuri sepeda motor majikannya yang kunci motornya masih menggantung. Agus menggunakan sepeda motor milik majikannya itu untuk menenangkan diri dan menjauh dari masalah rumah tangga dan ekonomi di daerah Bantar Gebang, Kota Bekasi. Selama di Bekasi, Agus kehabisan uang dan menggadaikan sepeda motor milik majikannya kepada pemulung bernama Kipli sebesar 1 juta rupiah. Kipli yang tahu motor tersebut bukan milik Agus, menemukan nomor telepon di dalam bagasi motor tersebut. Kipli pun menghubungi nomor telepon yang ternyata merupakan nomor Jaja. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.